Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah teori probabilitas dan nanti akan dilanjutkan dengan teorema Bayes. Adapun teorema Bayes adalah implementasi dari teori probabilitas. Kita lihat dulu pertama tentang sejarah teori probabilitas. Ternyata penggunaannya dikembangkan pertama kali oleh matematikawan Arab yang dahulu mempelajari kriptologi. Ya, ingat kalau kriptologi itu mempelajari tentang bagaimana pesan itu disembunyikan maknanya, lalu dikirimkan dan dikembalikan lagi ke pesan awal agar tidak diketahui oleh orang lain. Ya, abad ke-8 dan abad ke-13 waktu itu. Siapa saja para matematikawan tersebut? Pertama adalah Al-Khalil pada abad ke-8 menulis buku Cryptography Messages yang berisi penggunaan permutasi dan kombinasi. Dulu ingat ya waktu belajar permutasi dan kombinasi, kalau permutasi mempedulikan masalah urutan, sedangkan kombinasi tidak mempedulikan masalah urutan. Tapi dua-duanya sama, masih menggunakan mekanisme faktorial. Nah, waktu itu Al-Khalil mencari atau membuat daftar semua kata dalam bahasa Arab dengan dan tanpa huruf vokal. Selanjutnya Al-Kindi. Waktu itu Al-Kindi merupakan pengguna dari statistika inferensi pertama. Nah, statistika inferensi itu apa? Statistika yang dapat mengolah data yang hasilnya nanti dapat menarik kesimpulan. Jadi, apakah hipotesis yang diterima atau ditolak? Nah, itu adalah statistika inferensi. Nah, karyanya itu masih tentang kripto, yaitu kriptoanalisis dan analisis frekuensi. Frekuensi dalam probabilitas adalah kemunculan dari suatu kejadian, ya. Dan yang terakhir, matematikawannya yaitu Ibnu Adlan memperkenalkan ukuran sampel dalam penggunaannya yaitu untuk analisis frekuensi. Nah, setelah itu berlanjut lagi, digunakanlah probabilitas ini untuk menganalisa games of chance, ya, atau permainan peluang, kesempatan atau peluang, ya. Menggunakan apa? Ya, alat-alat yang kita tahu selama ini yang berhubungan sama probabilitas, ya. Ada dadu, kartu remi, koin, roulette dan sebagainya. Berhubungan sama judi, ya, tapi untuk mempelajari probabilitas saja, tidak untuk hal-hal di luar itu. Nah, siapa saja penemunya? Girolamo Cardano abad 16, Pierre de Fermat dan Blaise Pascal pada abad ke-17. Kemudian kita lanjut ke dalam komponen probabilitas yang penting, yaitu kejadian atau event. Nah, di sini ada kejadian sederhana yang disebut sebagai simple event, di mana ada kejadian dengan satu karakteristik, ya. Misalkan ada kartu remi, ya, diambil satu buah kartu. Nah, ternyata yang muncul warna merah kartunya. Berarti kan hanya ada satu karakter yang dilihat, yaitu warna kartu. Tidak dilihat jenisnya. Berarti kejadian tersebut dikategorikan sebagai simple event. Yang kedua, kejadian bersama atau kejadian majemuk. Bahasa Inggrisnya joint event. Nah, kalau sudah join berarti secara bersama-sama dua hasil atau dua karakter sekaligus. Contohnya, jika kita mengambil kartu as, lalu kartu tersebut berwarna merah, berarti ada dua karakter. Yang pertama jenisnya as, yang kedua kartunya berwarna merah. Kemudian, untuk visualisasi probabilitas ada dua jenis. Contoh yang pertama
menggunakan koin ya. Kalau tadi kartu, sekarang koin. Nah, di sini ada 2 buah koin nih yang dipakai. Dan koin tersebut sifatnya harus homogen alias mirip satu sama lain, atau ya kalau bisa sama persis. Kenapa? Karena kalau ada yang bengkok, ada yang cekung, ada yang cembung, nah nanti takutnya mempengaruhi hasil pelemparannya. Jadi harus homogen. Bentuk pertama adalah tabel kontingensi ya. Tabel kontingensi itu maksudnya adalah ada kolom dan baris yang nanti akan dipadukan membentuk sel-sel yang di tengah, yaitu sel-sel pertemuan antara baris dan juga kolom. Seperti ini ya. Koin 1 ada A adalah gambar, A adalah angka, G adalah gambar. Nah, koin 2 juga punya angka dan gambar. Lalu pertemuan angka dengan angka jadi angka-angka. Gambar dengan angka jadi angka gambar. Nah, jadi ada 2 angka gambar, 1 angka-angka, dan 1 gambar-gambar. Seperti itu ya. Namanya tabel kontingensi. Bentuk kedua adalah pohon faktor. Ya, kalau ada pohon berarti ada cabang utama, lalu ada dahan, ada ranting, dan seterusnya. Kalau kita lihat koin 1 jika dilempar sendirian akan memunculkan angka atau gambar saja. Sedangkan koin kedua, nah jika dilempar bersamaan dengan koin 1, maka akan muncul 4 buah kemungkinan seperti tadi ya, yang kontingensi, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Itulah yang disebut dengan ruang sampel ya, kumpulan seluruh kemungkinan yang akan muncul ya, seluruh kejadian yang akan muncul adalah ruang sampel. Lalu kita lihat definisi probabilitas atau peluang. Merupakan ukuran numerik dari kemungkinan bahwa kejadian akan terjadi. Jadi harus berbentuk angka numerik. Angkanya dari mana sampai mana? Dari 0 sampai 1. Positif ya. Tidak ada yang negatif. Kapan dia 0, kapan dia 1? Kita lihat. Di sini yang 0 dikatakan impossible alias tidak mungkin. Peluangnya 0% misalkan ya. Contohnya adalah jika laki-laki normal melahirkan ya, seperti itu, impossible. Lalu bergerak ke atas, angkanya semakin naik, dan yang paling tinggi adalah angka 1, yaitu certain atau pasti. Contoh, makhluk hidup yang memiliki ruh akan mati. Nah, itu adalah certain. Kemudian ada sifat dari probabilitas yang dituangkan dalam pernyataan berikut. Penjumlahan probabilitas seluruh kejadian mutually exclusive dan collectively exhaustive adalah 1. Apa itu mutually exclusive? Merupakan kejadian yang saling lepas. Sedangkan collectively exhaustive, kumpulan semua kejadian yang mungkin. Kenapa nih bisa sama dengan 1? Nah, kita lihat nanti di slide selanjutnya. Nah, pertama kita lihat gambar sebelah kiri, bagaimana A dan B saling lepas. Di situ tidak ada yang sama sekali beririsan ya, tidak ada satupun yang beririsan. Tapi jika dijumlahkan A dan B tidak sama dengan 1, karena di sekelilingnya masih ada area yang bukan A, bukan B. Kemudian kita lihat di gambar tengah, untuk yang collectively exhaustive ada himpunan A, B, C, D. Di sana sudah membentuk satu kesatuan, tapi masalahnya ada pada A, B, C dan D juga. Di sini A, B, C-nya punya irisan. Apalagi ke D nih. D itu merupakan keseluruhan. Jadi ada yang masih beririsan.
bagaimana mengkombinasikan antara mutually exclusive dan collectively exhaustive? Berarti jika dijumlahkan semuanya sama dengan 1, tapi tidak ada yang beririsan. Jadi seperti ini, MECE sets, MICE sets, atau himpunan-himpunan MECE. A, B, C, D punya letaknya atau posisinya masing-masing, dan jika semuanya dijumlahkan hasilnya adalah 1. Contoh MECE yang paling gampang adalah koin. Kalau koin dilempar, maka kemungkinannya kalau tidak angka yaitu gambar. Di bahasa Inggris bukan angka atau gambar ya, kalau di bahasa Inggris adalah head or tail. Nah, kalau kita jumlahkan peluang antara gambar dan juga angka, hasilnya adalah 1. Makanya itu adalah contoh MECE yang paling gampang. Contoh lainnya dalam hal kartu, ya, kartu remi. Contoh A adalah himpunan kartu as, B adalah himpunan kartu hitam, C adalah himpunan kartu wajik, diamonds ya, dan D adalah himpunan kartu hati. Nah, kalau kita sebut A, B, C, D sekaligus, merupakan collectively exhaustive tapi tidak mutually exclusive. Kenapa? Karena masih ada irisan atau perpotongannya, yaitu pada saat himpunan A. A ini adalah 4 as. As di sini ada yang hitam, ada yang wajik, dan juga ada yang hati. Berarti A menghubungkan atau menjadi irisan semua himpunan. Dan jika A dihilangkan, maka B, C, dan D adalah MECE. Kenapa? Karena black card sendiri, diamond sendiri, hearts juga sendiri. Tapi jika dijumlahkan semuanya 1 atau peluangnya 1, yaitu 52 kartu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana model distribusi probabilitas. Ada yang disebut dengan continue dan ada yang disebut dengan discrete. Kalau yang continue, kita lihat garisnya itu tidak ada yang terpotong, ya. Tidak ada yang terpotong. Artinya adalah setiap nilai X insya Allah mempunyai anggotanya masing-masing. Contoh, jika X adalah tinggi badan, maka titik-titik pada garis kurva tersebut harus ada objeknya, ya. Dan ciri lainnya dari continue adalah boleh memiliki angka desimal. Nah, tinggi badan kan bisa 170 cm, bisa 170,5 cm, 170,55 cm, 170,555 cm. Nah, semuanya itu insya Allah ada objeknya, ya. Ada orang yang tinggi badannya 170,5555. Nah, berarti sifat dari distribusinya adalah continue atau berkelanjutan. Sedangkan kalau yang discrete, hasilnya terbatas karena hanya boleh bilangan bulat, tidak boleh pecahan atau desimal. Contoh, kemunculan tadi ya, H singkatan dari head, T adalah tail. Muncul head untuk 2 koin. Nah, seperti ini, 1/4. Sedangkan munculnya head tail atau tail head, nah bisa dibolak-balik nih, adalah 2/4 alias setengah. Nah, terakhir tail kemunculannya juga akan sama dengan head yaitu 1/4. 1/4 tambah setengah tambah 1/4 adalah 1. Nah, discrete itu seperti itu. Loh, kok itu pecahan? Ya, maksudnya adalah kejadiannya. Head hanya terjadi kemungkinannya 1 kali dari 4, ya. Head tail atau tail head
2 kali kemunculan, dan telltale 1 kali kemunculan, ya, bukan peluangnya, maksudnya kejadiannya. Tidak bisa pakai koma, terjadi atau tidak, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung probabilitas kejadian? Yang paling sederhana dulu, ya, simbolnya P dalam kurung E. E adalah event, ya. Di sini rumusnya adalah jumlah hasil kejadian dibagi total hasil yang mungkin dalam ruang sampel. Jadi ada jumlah NE dan NS ruang sampel. Contoh P di sini ada 2 buah dadu. Dadunya menghadap atas angka 6 dan angka 4. Jika dikocok, berapakah peluang muncul 6 dan 4? Ini berbarengan, ya. Maka hasilnya adalah kemungkinannya 2 kali, karena bisa 6 4 dan juga bisa 4 6. Yang penting dua-duanya muncul. Maka di sini peluangnya adalah 2 dibagi ukuran atau ruang sampel. 36 dari mana? Di sini 1 dadu sisinya 6. Dadu berikutnya juga sisinya 6. Jadi ruang sampelnya itu mulai dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, lalu 21 dan seterusnya. Nah, terus nanti dibalik 61, 62, 63, 64 dan seterusnya, sehingga akan muncul 36 ruang sampel. Atau lebih mudahnya begini, kalau 1 dadu sisinya 6 dan 2 dadu juga sisinya 6, kan dua-duanya muncul secara bersamaan, jadi ya, dan munculnya bersamaan. Maka 6 dikali 6, karena dulu ingat, ya, dan adalah simbol perkalian, sedangkan atau adalah simbol penjumlahan. Hasilnya makanya 36. Setiap hasil dalam ruang sampel harus muncul secara merata, alias setiap anggota ruang sampel harus punya hak yang sama untuk dapat muncul. Makanya dadunya juga harus homogen. Tidak boleh ada kecenderungan untuk ke angka tertentu.